Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah, kembali kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita bermohon betul kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berharap betul kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak Ibu, sering kami katakan menangnya kita orang beriman karena kita dituntun oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Jadi kita yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak Ibu, kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Karena Bapak Ibu, sering kami katakan, kita kan tidak minta untuk dijadikan. Allah jadikan kita, Bapak Ibu. Kemudian Allah tunjukkan cara hidup melalui Al-Quran. Dan ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu, betul-betul perlu kita dibimbing oleh Al-Quran, Bapak Ibu. Dengan adanya bimbingan Al-Quran ini, kita bisa menikmati hidup. Apapun bentuk persoalan, Bapak Ibu, hadir di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita. Itu sesaat saja yang mengganggu kita, Bapak. Sesaat saja, habis itu kita tenang. Sesaat saja kita sedih, habis itu kita tenang. Sesaat saja kita amarah emosi, habis itu kita tenang. Kenapa kita bisa tenang, Bapak Ibu? Karena Allah informasikan detail dalam Al-Quran. Salah satunya, Bapak Ibu, firman Allah yang kami bacakan tadi, Al-Baqarah 155. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Walanabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan menguji kamu. Pasti, Bapak Ibu. Kami yang menyampaikan, Bapak Ibu semua pasti akan mendapatkan ini. Minal khawf, Allah akan uji awak jo ketakutan. Aku dalam hidup rasa takut diancam orang, takut jo kampung, takut jo pemimpin zalim. Rasa itu aduh, Allah uji Bapak Ibu. Kadang awaklah berbuat baik, Bapak Ibu, tapi awak kan diancam karena berbuat baik. Jangan kecil ambola bawa bayi aku ambo diancam lo di orang. Ingat Al-Baqarah 155. Kamu pasti akan diuji. Salah satunya adalah minal khawf, ketakutan ini. Dan setelah itu, Bapak Ibu, di akhir ayat Allah mengatakan wa bassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita ada rasa takut, diancam, dia kurang,
dan kita sabar Bapak Ibu, Allah kecian beri kabar gembira. Maka kami katakan tadi, tenang kita menjalani kehidupan ketika tahu cara hidup. Misalnya Bapak Ibu ya, soal ketakutan ini banyak ya, ketakutan, walju' kelaparan, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan harta juga ujian, kekurangan jiwa juga ujian, kekurangan buah-buahan juga ujian. Cuman yang pagi ini kami ambil bab khauf, ketakutan ini. Kita lihat Bapak Ibu ya, kita hidup di dunia ini, yang kita khawatirkan Bapak Ibu bukan persoalan dunia Bapak Ibu ya, camkan itu Bapak Ibu, bukan persoalan dunia yang kita khawatirkan, tapi persoalan akhirat. Itu yang penting Bapak Ibu. Banyak kita melihat Bapak Ibu ya, aturan-aturan yang dibolehkan oleh akhirat, yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, di dunia tidak dibolehkan Bapak Ibu. Cara mendidik anak itu dibolehkan kita untuk memukul anak Bapak Ibu. Artinya bukan dipukul langsung, dipukul fisik pun boleh. Tentu pukulan yang mendidik Bapak Ibu dibolehkan. Rasulullah mengatakan seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, ketika kita, Al-Quran mengatakan ketika kita bertamu ke rumah saudara kita baca Assalamualaikum, kita informasikan kita akan datang, itu Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan tidak boleh kita mengintip isi rumah itu. Kalau kita mengintip Assalamualaikum, Assalamualaikum, dari jawab itu intip Bapak Ibu, itu haram itu. Bahkan dibenarkan oleh Rasulullah mencongkel mata orang yang mengintip itu. Waktu kia 3 kali mata itu tidak ada kisah teman. Boleh gitu Bapak Ibu. Tapi itukah bolehkah kita lakukan kepada orang yang ke rumah kita di dunia ini? Waktu kia mata orang tunjuk kaduan ke polisi kan ya. Di dunia kan ya Pak. Akhirnya kita nggak kena Bapak Ibu. Betul juga seorang pendidik Bapak Ibu. Pendidik, dia boleh Bapak Ibu dibenarkan untuk memberi pukulan-pukulan yang mendidik Bapak Ibu ya. Dia tidak kena akhirat, tapi di dunia, aturan dunia dia kena Bapak Ibu. Maka ketika dia mendidik dengan aturan Allah, dia kena aturan dunia, timbul rasa takutnya. Allah katakan biasa itu, takut itu sesaat. Ketika awak takut dia, Allah menampak nak pajak tu, ambo guru lambo tampanya ini melawan-lawan cari-cari si kerajonya ambo tagan dia tetap dia cari akhirnya tertampar dia ambo pada tampas ketik warnanya babu seketik tampaknya cuma nyuka dua nyawa lalu tak panggil Pak tanggal sekian datang ke polisi ya Pak ya Pak lama nampak murid nampak tiba rasa takut akan itu ujian. Tapi apa kata Allah? Wa bassiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Makanya orang beriman ketika dia melakukan kesalahan di dunia, kata orang dunia, dia tidak masalah Bapak Ibu. Jadi kalau ibu misalnya ada berbuat sesuatu yang benar menurut syariat, kemudian ibu diancam, takut itu ada, tapi sebentar saja Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan sabar dan bersabar. Ikut terus jalan kehidupan ambo. Karena apa yang Allah kecian Bapak Ibu di ayat berikutnya di 156-nya, allazina iza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah itu apa? Sesuatu yang tidak kita inginkan, itu musibah Bapak Ibu. Jadi ketika awak diancam, ada rasa takut awak dikaduan ke polisi di dalam nampang murid awak misalnya. Kan camih awak takut ya, tapi awak sabar, awak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa tenang itu Allah yang punya. Sekarang Allah ambil rasa tenang itu. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang akan Allah berikan kepada kita Bapak Ibu? Lihat ini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu kepada mereka mendapatkan salawat ampunan mir rabbihim dari Tuhan mereka wa rahmah dan Nabi rahmat Bapak Ibu. Itu maka kami katakan menangnya kita orang beriman tenang Bapak Ibu. Aduh ustaz menyampaikan ceramah
Model-model kerajuan nak dan pilih pemimpin yang model nak patuh pemimpin mereka dah. Rupa ustaz tu sudah mengaji tertangkap sekali. Tertangkapnya masuknya ke penjara Bapak Ibu. Al-Quran hanya kecil Bapak Ibu. Benar hanya kecil kan? Tapi di dunia tidak benar loh. Inyo mengganggu kenyamanan pemimpin. Pemimpin ku ingin dah pilih sekali lagi. Kecil tu ke jemaah langsung tertangkap masuk penjara sekali. Ketika nya masuk penjara Bapak Ibu, kannya takut tu. Kannya tak nyaman tu. Tapi nya sabar Bapak Ibu. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah memberikan ampunan kepada mereka dan Allah merahmati mereka. Jangan pernah menyesali ketika kita sudah berbuat baik, tapi ketika kita berbuat baik disalahartikan oleh orang lain, jangan pernah menyesal. Kita sabar Bapak Ibu, karena rahmat Allah, ampunan Allah akan menyertai kita kalau kita ridho dengan itu Bapak Ibu. Kan ada orang Bapak Ibu banyak sejarah-sejarah membuktikan benarnya ayat ini, dan ini di dunia Bapak Ibu. Rahmat Allah, ampunan Allah itu Allah berikan di dunia ini Bapak Ibu. Apa rahmatnya Bapak Ibu? Ada seorang laki-laki soleh Bapak Ibu, laki-laki soleh. Kebetulan belum dapat pekerjaan, jadi dia minta kepada Allah, ya Allah ya Rahman, mudahkanlah kerajuanku ya Allah, dan mudahkan jodoh hamba ya Allah. Inyo koko belum dapat pekerjaan, dia juga payah mencari calon pendamping Bapak Ibu. Dia mau itu Bapak Ibu, kalau nak ada pekerjaan payah ambil calon pendamping. Nah, aku memudahkan mereka itu, pinyu soleh Bapak Ibu, nyusul ke Mas Haji. Ya Allah mudahkanlah ya Allah jodoh aku, mudahkanlah pekerjaan. Terserahlah ya Allah, apa kau jodoh dulu atau pekerjaan dulu. Pokoknya agilah mau pekerjaan. Nak boleh minta spesifik ya Bu, minta spesifik boleh ya Allah, agiakan nambah rezeki. Agi yang boy jodoh boleh Bapak, tak larang tetap Bapak Ibu. Agi yang boy jodoh ya Allah, yang ranca, yang hidungnya mancung, yang putih, boleh. Kan tak salah ada Bapak Ibu. Boleh minta mereka itu. Adanya minta ya Allah mudahkanlah jodoh ambo ya Allah, jadikan mudahan kerajo ambo ya Allah, terserah ya Allah, jodoh dulu boleh juga ya Allah, kerajo dulu boleh juga. Kau ni minta, sudahnya minta tu Bapak Ibu, lima saji ni pulang ke rumah, jalan kaki pulang ke rumah, nyuk aja ni dianjang tu, nyuk aja dianjang lari tu ke kampung, kalau jatuhnya, jatuhan nama saya dia enggak menggigit ya rumah, menggigit dan dia lari yang tu lagi. Ya Allah, ya Tuhan, jaminnya kau apoluan tu rabies, paine ke puskesmas rupanya yo rabies ya Bapak Ibu. Ya Allah ya Tuhan, kecilnya kan, ambo minta jodoh, ambo minta karajo, langsung ane gigi ambo ikut jawaban doa. Asalnya saya lazim sekali, ngatu mau kecil ke Allah aja kan. Tekanannya apa gara 155. Iko rasakan rasa sakit tu, rasa nyaman tu musibah. Siapa yang mendapatkan musibah dan dia sabar, Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuninya. Asalnya astagfirullahaladzim, ampuni ambo ya Allah. Senyum ridho saya Bapak Ibu. Jadi ada perawat di situ Bapak Ibu. Perawat ke piati mencaliannya. Soleh baca aku mah, elok baca aku mah. Sakit mereka itu sabarnya marah Allah. Apa sakit itu bersentik, ya Allah ya Allah ya Allah. Perawat ke menyuntiknya kan suntik itu mah berkali itu, ya Allah aja. Jadi perawat ke bertanya ke keluarganya kan, nan sakit ko siya itu anak ambo kecamaknya kan, di mana karajo lando karajo le alado calonnya alun lah itu lah kali cari ale namanya yang bunda kira-kira kecil perawat tu tentu namanya lah ibu ko perawat ko lah karajo langsung sekali Bapak Ibu sudah sehatnya ko langsung menikah sekali Bapak Ibu. Ikut kisah nyata ke Bapak Ibu, nak main-main maksudnya kami baca itu. Ini buktinya Bapak Ibu, ketika dia minta kepada Allah betul-betul minta, dan ketika ada masalah digigit dianjang, tapi nyo sabar Bapak Ibu, tapi rahmat nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada misalnya ibu-ibu yang bisa melakukan sesuatu yang benar, kemudian diancam di orang, sabar sih Bapak Ibu, sabar Pak. Itu episode berikutnya ada kejutan-kejutan dari Allah yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Banyak sebenarnya kita mau kisah-kisahkan orang-orang yang sabar dengan ujian Allah mendapatkan lebih hebat dari hal-hal yang tidak terduga, dan ini di dunia. Dimulai sekarang, kalau ada kita berbuat baik, jangan ragu Bapak Ibu, konsekuensi berbuat baik itu pasti ada positifnya, walaupun
kita diancam oleh orang banyak. Walaupun, mohon maaf, bagi ustaz-ustaz penceramah-penceramah dia harus masuk penjara, tapi selama di penjara itu dia dibuat nyaman oleh Allah dan anak keturunannya dimudahkan oleh Allah. Bahkan banyak tuh Bapak Ibu ya, kayak Buya Hamka, dia di penjara siap tafsir nih Bapak Ibu. Allah tidak akan sia-sia dengan hambanya yang benar-benar sabar. Mulai sekarang kami ingatkan betul, setiap musibah yang hadir apapun bentuknya, kita ridho Bapak Ibu, kita ridho, yakinlah ada kejutan-kejutan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kami dan kita semua dilindungi benar oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, mendapat petunjuk, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.